Hai guys, kita lagi mau naik kapal feri Dharma Kartika 7 nih. Penyeberangannya cukup lama, 36 jam dari Semarang ke Pontianak. Saat ini Lucy sendiri di mobil, nunggu truk, mobil, motor diatur masuk satu persatu ke kapal. Alvin udah duluan naik ke kapal untuk cari tempat tidur yang dekat AC. Belajar dari pengalaman naik Kirana 7 dari Lombok ke Surabaya, kami duduk di area yang nyaris nggak ada perputaran udara. Dan ngep banget, panas. Banyak yang batuk-batuk pula. Jadi kali ini Alvin cari tempat duduk dekat AC. Di luar perkiraan, ternyata rute Semarang-Pontianak cukup rame loh. Banyak truk yang mengirim sayuran, bumbu-bumbu dari Jawa ke Kalimantan. Banyak juga yang dari Jawa lalu kerja di perkebunan sawit di Sambas dan sekitarnya. Sebaliknya, dari Kalimantan banyak juga yang ke Jawa untuk belajar agama jadi santri. Mobil-mobil dan truk yang remnya masih prima diminta untuk mengisi parkir di basement. Nah, ini rantainya gede banget ya. Jadi supaya truk-truk bermuatan berat ini nggak goyang selama pelayaran, mereka diikat dengan rantai. Si Hoki termasuk mobil yang kategori remnya masih mantep, jadi diminta parkir di bawah. Mobil-mobil yang parkir di bawah ini masuknya mundur. Ada banyak sekali staf DLU yang membantu untuk mengarahkan parkir, dan mereka semuanya santun, nggak ada yang bentak-bentak. Karena kebagian parkir di bawah, kita naik ke atas ini termasuk yang lumayan pagi. Jadi baru jam 11:15 kita udah mau naik, padahal kapalnya itu nanti mulai berlayar jam 1 dini hari. Moga-moga Alvin dapat tempat yang oke ya. Yuk kita cari dia. Di kapal DLU ini stafnya banyak yang menyambut kita di tiap pintu. Jadi kalau kita bingung mau kemana tinggal tanya aja, pasti mereka akan bantu arahkan. Ada kamar artis. Ini kelihatannya artis yang buat nyanyi-nyanyi nih pas live music. Ada smoking room juga. Nah, ini pemandangannya nih, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Selamat datang di Kartika 7. Kita lumayan beruntung bisa naik duluan, bisa pilih-pilih tempat duluan, karena kalau udah rame udah susah lagi milihnya. Dan ada kesempatan juga untuk membersihkan tempat tidurnya. Biasanya aku lap-lap pakai tisu basah yang ada alkoholnya. Siapa yang kalau mau tiduran di kapal feri gini lap-lap dulu juga, atau langsung aja tidurin. Sebenarnya secara kasat mata tempat tidur ini kelihatannya cukup bersih, tapi supaya yakin aja secara kita bakalan tidur 36 jam di situ tempatnya nggak pindah-pindah, ya udah dibersihin dulu deh sampai mantep. Pengalaman dari yang lalu naik Kirana 7, sandalnya Alvin taruh di bawah terus dipakai-pakai orang putus. Kali ini udah belajar jadi sandal aku langsung bawa, naikin taruh di atas. Kalau mau naik kapal feri yang periode naiknya ini lama begini, aku rekomendasi teman-teman bawa botol minum. Terus supaya nggak kedinginan, bawa kaos kaki, bawa jaket, bawa selimut atau scarf. By the way, pelayaran dengan DLU ini selalu on time guys sejauh ini. Ini jam 1 tank udah bunyi. Sarapan-sarapan, kita dapat nih sarapannya. Nasi dan ada sup dengan beberapa potong daging. Ini benar-benar bare minimum biar orang nggak masuk angin, nggak kelaparan aja kali ya. By the way, ada pujasera di situ. Jadi kalau ngerasa lauknya kurang, kita bisa beli tambahan makanan di situ. Mau mie instan ada, mau ayam goreng, ikan lele goreng, macem-macem lah pilihannya. Ini adalah master point atau tempat titik berkumpul jika ada keadaan darurat. Dari atas kapal ini, sejauh mata memandang, laut semua. Nggak ada pulau-pulau kecil, nggak ada kapal-kapal lain. Benar-benar berasa kita doang yang di laut ini. Oh ya, biar nggak bosen, siapin hobinya teman-teman ya. Kalau aku suka dengerin buku nih. Ini kondisi toilet atau kamar mandinya guys. Disediain shower, disediain gantungan-gantungan baju. Jadi kelihatannya mereka memang siapin kalau ada yang mau mandi di sini secara 36 jam gitu.
Secara keseluruhan, kondisi kapalnya cukup rapih, bersih, dan terawat. Sebelah kiri ini toilet cewek, yang ujung sebelah kanan sana ada toilet cowok, nah di tengah-tengahnya itu dapur. Terus, ini tempat kita antri-antri untuk ambil makanan, dan di sini ada tempat untuk ngambil air panas, gratis. Jadi kalau bawa-bawa mie instan bisa ambil air panas di situ. Terus naik ke atas, barulah tempat yang biasa aku buat makan tuh. Ada pujasera, karena di situ ada meja-meja dan kursi-kursi. Terus ada atapnya juga, jadi nggak terlalu panas. Di depan pujasera disediakan tempat bermain buat anak-anak. Ada perosotan, ada mainan-mainan lain. Jadi mestinya anak-anak nggak rewel lah ya, nggak bosen kalau naik kapal ini. Nah, aku biasanya suka makan di sini nih karena ada meja kursinya. Aku nggak berani makan di area ruang tidur karena orang-orang di sana 95% nggak pakai masker dan ada yang batuk-batuk juga. Jadi kita 36 jam pakai masker terus kecuali pas makan, dan makannya kita keluar sih, nggak di dalam ruangan itu. Ini harga-harga makanan dan minuman yang dijual di Pujasera cukup terjangkau sih, paling mahal 30.000. Minuman-minumannya juga ya lebih mahal daripada minimarket, tapi ya wajar lah ya di tengah laut. Ini minumannya dingin, ada kulkasnya, banyak juga pilihannya. Mau yang manis, mau yang tawar, mau yang sehat, mau yang soda, semuanya ada lengkap. Untuk snack-snacknya juga macam-macam. Yang kalau lagi jalan-jalan atau lagi traveling, mulutnya nggak bisa diem, pengennya nginyem-nginyem terus, wah bisa boros nih di sini. Banyak pilihan jajanan. Ngintip-ngintip. Itu tuh ayam gorengnya. Menarik nggak? Yang ini nggak tahu apa, pokoknya deep fried juga, goreng-goreng. Ada kopi-kopi saset, macam-macam deh pilihan minuman-minuman. Ada Milo juga, ada susu kental manis juga, ada mie instan macem-macem. Wah, berbagai macam pilihan makanan kecil. Di atas ini banyak sekoci, dekat Master Point sih ya, dekat tempat ngumpul darurat. Kalau lihat ini jadi inget Titanic nih tiba-tiba. Ada kamar musisi di sini. Terus kita kamarnya di sini nih, ruang tidur ekonomi 2. Full bener-bener, 100% full, nggak ada yang kosong sama sekali di sini. Dan AC dekat tempat kita itu kelihatannya rusak, jadi anginnya keluar tapi nggak dingin, jadi kayak kipas angin aja. Buat teman-teman yang kerja di perusahaan pest control, nah ini ada prospek nih. Masa kapalnya secakep ini tapi banyak German cockroach-nya di mana-mana. Coba hubungi tuh kantornya di Surabaya ya. Yeay, makan siang guys. Dapat lagi kita nasi bungkus, nasi, 1 butir telur, sambal, dan ada sayur asem. Minimalis banget. Kita pindahan guys, kita pindah ke ruang tidur ekonomi 1. Jadi kita minta sama petugasnya untuk benerin AC, tapi ternyata AC-nya kayaknya nggak bisa dibenerin. Jadi kita dikasih tahu pindah aja ke ruang tidur ekonomi 1 karena di sana masih banyak yang kosong dan lebih dingin. Terima kasih banyak Pak informasinya. Kami jadi jauh lebih nyaman setelah pindah ke sini. Adem banget. Alvin bisa siapin materi untuk ngajar online, aku pun bisa baca buku sampai selesai. Setelah selesai baca buku, aku siapin rencana. Kita mau ngapain aja selama di Kalimantan Barat. Karena sebenarnya kita nggak ada rencana sama sekali untuk ke Pontianak, Singkawang, apalagi ke Kucing. Yeay, makan malam sudah datang. Ada ikan, ada ayam. Yang mana? Ikan, ayam. Mana-mana aja, kamu choose duluan. Aku ini dah. Kamu makan dulu. Jadi aku sama Alvin kalau pergi makan itu gantian, karena kita ninggalin tas-tas yang isinya laptop. Dan aku baru tahu kalau ternyata Alvin makan itu nggak cari meja ke atas, ternyata dia makannya berdiri. Oke lah ya, nggak apa-apa, yang penting nggak rame-rame, soalnya pada nggak pakai masker kan.
Nah, sekarang giliran aku yang makan. Timing aku lebih pas nih. Dan aku nyobain juga makan sambil berdiri di depan blower AC. Pakai view sunset. Kayaknya kali ini Alvin pergi antri makanannya agak terlambat. Jadi dia udah gak kebagian minum dan gak kebagian ager-ager. Cuma dapat makanan aja. Makanya aus nih sekarang. Abis makan kita gak punya minum lagi. Beli aja deh. Wah, ternyata ruang informasi ini keren banget. Ada charging station, isinya banyak banget, kita bisa nyolok handphone. Terus ada sofa-sofanya juga dan pakai AC juga. Kembali ke ruang tidur ekonomi, aku baru notice disinilah tempat disimpan jaket keselamatan. Ingat minum suplemen kesehatan juga guys, buat jaga daya tahan tubuh. Serem juga kan, ini orang banyak begini. Kapal DLU itu sebenarnya udah keren banget, udah perfect deh, kecuali satu ini harus pakai pest control deh beneran. Kalau enggak, aduh, ini tiap aku buka mata lihat aja kecoa di mana-mana. Kalau kita cukup mempersiapkan aktivitas yang kita sukai selama pelayaran, kayaknya sih nggak bosan lah ya. Kalau aku sih honestly 36 jam nggak berasa bosan karena aku punya buku yang aku suka. Jadi aku baca dari depan sampai belakang, terus sempat dengerin audiobook juga, sempat dengerin musik juga, dan ada TV juga di sana, jadinya nggak bosen. Nggak berasa tiba-tiba udah nyampe deh kita. Kapal feri kita ditarik sama kapal tongkang untuk nyandar ke pelabuhan. Ini kondisi parkiran yang lantai atas. Oke lah ya, nggak terlalu padat rapat-rapat gimana, masih aman. Wih, ini truk isinya sapi guys, ngirim sapi dari Jawa ke Kalimantan. Seperti di basement, ternyata truk-truk yang di lantai atas ini juga diikat dengan rantai. Kapal feri udah nyandar ke pelabuhan, tapi pintu belum dibuka. Ini udah mulai pada antri nih, udah pada nggak sabar pengen buru-buru keluar. First time lihat ini. Excited?
Iya. Setelah orang-orang pada keluar, ada bagian karantina datang nyemprot-nyemprot si sapi. Coba tebak, di dalam satu truk ini ada berapa ekor sapi? Ada 14 ekor. 14 ekor beratnya 19 ton. Berarti satu ekornya di atas 1 ton. Tadinya aku pikir, wah elit juga sapi nyebrangnya pakai kapal DLU. Kenapa nggak pakai kapalnya ASDP aja? Coba kita berhitung. Taruhlah satu truk ini kena ongkosnya 12 juta. Dibagi 14 ekor sapi. Satu ekor sapinya 800 ribuan. Dibagi dia punya berat 1,3 ton lah ya. Berarti sekilonya cuma 600-an perak. Oke lah ya, ternyata murah sapi naik kapal DLU. Gimana nih, kita belum bisa turun? Bagaimana nih? Lama banget. Lapar ya? Ya ampun, kasihan. Sekarang masih jam 2-an. Kalau orang-orang udah pada keluar dari tadi, tapi mobil-mobil yang di dalam ini belum, yang di lantai yang atas ini belum pada turun. Nah, mereka turun dulu jam 6 katanya. Kemungkinan kita dikasih turunnya jam 7. Kenapa? Karena nunggu airnya surut, biar nggak nyangkut, biar nggak ngegasruk. Begitu infonya. Ya, kita lihat aja ya guys. Kita sabar aja dulu nunggu. Kita kelaparan guys, karena udah sore nih. Udah 2:30 lewat. Dan tadi di kapal itu cuma dikasih breakfast aja, nggak dikasih makan siang. Sekarang kita lagi nungguin bareng bapak-bapak ini yang pada nyetir truk ini. Untungnya mereka ngerti beli makanan di mana, jadi kita nitip. Ada nasi bungkus 2, nasi bungkus panas-panas dan 2 es teh. Wah, nikmat ini. Lapar-lapar. Sangat lapar, tapi nggak ada sendoknya, makan pakai jari. Bisa nggak kamu? Oh iya, kamu punya sumpit ya, kamu punya chopstick. Oke. Aku juga ada chopstick sih. Mantap guys, nasi padang. Lapar-lapar dikasih nasi padang panas-panas. Bapaknya ditanya berapa, gantiin nggak mau nih, gimana nih? Ya makan dulu lah, kalau apa. Hujan-hujan lagi ya. Hujan-hujan makan-makan. Hujannya tambah deras guys. Mau geser kemana lagi? It's about time. Sebentar lagi basah semua. Kasihan. Aduh, ada-ada aja. Hujan gede guys. Hujan gede. Kita mau balik ke kapal pun susah juga ini. Deras. Tapi di sini nunggu yang ada shade-nya. Tinggal menunggu waktu. Kaki kebanjiran. Soalnya air keluar terus tuh dari situ. Aduh, mesti hati-hati guys, ini licin. Selamat kita. Ini bapaknya nih yang ngasih kita makan siang. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mau dibayar nggak mau bapaknya? Ikhlas katanya. Aduh. Dipinjemin sendok lagi. Enak nggak? Enak. Enak. Makasih ya Pak. Kita nggak masakan, beli di warung ya apa adanya lah. Mantap Pak. Ini bawa apa Pak? Sayuran. Oh sayuran, wow. Emang di Kalimantan nggak banyak sayur? Kurang ya? Jawa Timur. Dari kol, kentang, bawang merah. Oh, Buah-buahan udah di Jawa. mantap ya. Makasih Pak. Kita dikasih nunggu di ruang informasi, jadi kita balik lagi di sini adem pakai AC dan ada tempat nge-charge. Soalnya masih lama. Sekarang masih jam 3.15. 3.15 nunggu sampai jam 7-an.
Yang penting nggak kehujanan, nggak kebanjiran sih. Ini ada sofa aja udah seneng banget. Ada ruang medis. Wah, ini penghargaan yang mereka dapat. Banyak banget penghargaannya. Dapat juga angkutan penyeberangan terbaik nomor 1 tahun 2019. Oh, no wonder. Nah, itu ownernya tuh, couple ini. Makasih ya Bapak Ibu udah bikin kapal yang nyaman buat kita keliling-keliling Indonesia. Ditunggu rute internasionalnya. Dikasih hati minta jantung. Ada ruang ibu menyusui khusus. Nah, jadi nggak perlu menyusui di tempat umum atau di kamar mandi kan. Ada ruang difabel juga. Nah, ini ruang nunggu. Di ruang informasi ada sofa-sofa kayak gini. Jadi kalau nge-charge handphone di situ, jadi nggak harus berdiri nunggunya kan. Bisa sambil duduk, sambil nonton TV, bisa sambil jajan-jajan. Jajanannya juga lengkap nih. Minuman cup ada, mie cup ada, kerupuk-kerupuk, snack-snack, permen, sampai peralatan mandi dan obat-obatan pun ada. Di sebelah sana, sisi seberangnya juga ada lagi sofanya. Terus sembari nunggu juga bisa yang doyan baca nih ya, koran macem-macem nih. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa sih, Jawa Pos. Jawa Pos. Ini ada yang oh enggak, dia bukan bahasa Inggris. Temanggung. Terus ada juga surat kabar tabloid kali ya, tabloid khusus wanita nih, Nova. Udah sunset nih, udah mau jam 6 tapi masih belum ada aba-aba untuk keluarin mobil. Di luar udah gelap, tapi dari CCTV ini kita bisa ngelihat pergerakan truk-truk udah pada mulai keluar tuh, di atas udah kosong, ini lagi pada mulai bergerak. Ini si hoki, jadi kelihatannya kita nunggu pintunya dibuka dulu. Ini pintu belum pada dibuka, yang ke basement baru kita turun. Mulai keluar guys. والملائكة المقربين إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فشربنا ودينا مرضيا وما قد اجتبعناهم بسببه وأجرهم اللهم اغفر لهم وعافيه واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم اللهم اكرم من اهلهم اللهم تقبل يغفر الثواب الانبياء وأنزل الخير في اهلهم اللهم اجعل قبرهم ومحلهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم ومحلهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم ومحلهم روضة من رياض الجنة. Yeay, akhirnya akses untuk ke basement dibuka, kita bisa keluar.
kami sudah 2 hari tidak mandi di kapal. Cuma lap-lap aja pakai tisu basah. Akhirnya begitu masuk kota Pontianak, kami memutuskan untuk masuk ke hostel backpackers. Nah, ini memang kami terbiasa nginep di hostel backpackers. Dulu kenalannya juga di hostel backpackers. Kapan-kapan kita ceritain ya. Jadi di sini ada kamar mandinya, kamar mandi luar. Terus di dalam modelnya kapsul. Salah satu fitur standar yang ada di hostel backpackers adalah ada kitchennya. Cuma kalau kita habis pakai, biasanya kita harus cuci sendiri. Terus ini juga beruntung kita dapat dispenser ya, ada air minum. Alvin lagi ngajar, dia ada kelas kantonis online. Aku mulai kelaparan dan di luar hujan besar lagi. Jadi kelihatannya kita nggak bisa jalan keluar untuk cari makan wisata kuliner di Pontianak. Ya udahlah ya, GoFood aja. Ini aku coba pesan bubur pedas sapi. Cuma banyak koriandernya dan terlalu strong buat aku. Toppingnya sih bikin enak ya, ada teri, ada kacang, terus ada jeruk songkitnya. Kecap aku nggak pakai, sambal aku coba pakai sedikit. Cuma aku nggak kuat abisinnya karena terlalu strong. Besok kita akan lanjut explore kota Pontianak dan jangan lupa ke Singkawang ya. Oke, Ya. kita kalau bisa kita sekaligus explore Singkawang juga. So teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan satu video pun. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.